Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas topik kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu seputar kesehatan ya, kesehatan hati ya. Yaitu 7 makanan yang perlu dihindari agar organ hati tetap sehat ya. Ya, sobat sekalian, kalau kita melihat organ yang satu ini atau liver atau hati adalah organ yang sangat penting bagi tubuh ya. Fungsinya untuk menetralisir racun, menyaring racun, ini sangat perlu ya. Ini juga berkaitan untuk kesehatan tubuh ya. Nah, ini juga terkait ya, terkait masalah munculnya kasus yang apa namanya sudah menyerbat di negeri ini juga, yaitu hepatitis akut yang kemarin sudah menelan korban jiwa anak-anak gitu ya. Nah, ini patut kita waspadai ya. Bisa jadi apa namanya ini juga menyerang juga orang dewasa terkait hepatitis ya. Nah, ada apa namanya penyakit yang umum diderita anak ini memang organ hati gitu ya. Hingga saat ini memang kita ketahui belum ada kepastian ya, baik dari WHO sendiri ya, WHO World Health Organization terkait penyebab pasti ya hepatitis misterius yang sudah merenggut puluhan anak ya, termasuk di negeri ini, yaitu hepatitis akut ya. Dan memang ya para ahli itu terus menyarankan masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan memastikan makanan dan minuman itu ya yang kita konsumsi tetap higienis sebagai langkah untuk pencegahan gitu ya. Ini makanan, minuman ya dengan kondisi yang bersih, higienis itu memang sangat diperlukan dalam soal ini untuk mencegah penyakit hepatitis akut gitu ya. Itu setidaknya langkah awal dalam proses ya, termasuk WHO untuk mengetahui penyebab pasti ya hepatitis akut. Dan yang paling penting adalah dengan adanya kita menjaga makanan dan minuman yang bersih, higienis ya, tentu saja aman, tentu saja itu akan baik untuk kesehatan hati kita gitu ya. Nah, berikut kita akan menyampaikan ya makanan yang buruk untuk hati gitu ya, karena hati adalah fungsi yang sangat urgent untuk menyaring kotoran dan racun. Otomatis kita harus menentukan setidaknya makanan dan minuman ya yang tidak baik untuk kesehatan hati ya. Ini dilansir oleh berbagai sumber. Yang pertama adalah kentang goreng gitu ya. Ya, sobat sekalian ya. Jadi makanan kaya lemak seperti kentang goreng ya atau gorengan ya, itu tidak bisa menjaga organ hati itu tetap sehat ya. Jadi hati itu bertanggung jawab untuk memecah lemak dan mengubahnya menjadi energi ya. Nah, terlalu banyak asupan berlemak itu bisa membebani hati gitu ya. Jadi kondisi ini bisa memicu penumpukan lemak di sel-sel hati. Tak cuma menyebabkan masalah pada hati, asupan gorengan juga bisa menyebabkan peradangan dalam jangka panjang gitu ya. Peradangan diketahui menyebabkan komplikasi yang dikenal dengan sirosis gitu ya. Jadi kalau sudah peradangan, wah itu sudah hal apa namanya sudah berat gitu ya. Makanya sebelum hal itu terjadi ya minimal makanan-makanan yang berpotensi mengandung banyak lemak termasuk kentang goreng atau gorengan itu setidaknya bisa dikurangi ya. Yang kedua adalah sosis ya. Jadi lemak jenuh itu salah satu kandungan terburuk untuk hati. Jadi daging olahan termasuk sosis ya, termasuk daging olahan yang lain yang tinggi lemak jenuh itu tentu harus dihindari ya. Kalau dari Fatty Liver Foundation menjelaskan lemak jenuh itu lebih berbahaya untuk hati daripada jenis lemak lainnya ya. Jadi lemak jenuh ya, daging-daging olahan ya, memang kita harus lebih banyak menghindari ya olahan-olahan daging dan lebih cenderung untuk mengolah makanan itu sendiri dengan cara sehat alami gitu ya. Yang ketiga adalah whipped cream. Whipped cream itu bisa membuat sajian kue jadi lebih nikmat ya, namun ya kita harus ingat bahwasanya dari segi kesehatan whipped cream itu ternyata memberikan dampak buruk ya. Whipped cream itu mengandung banyak kalori, gula, lemak jenuh ya, seperti semua makanan lain dengan kandungan lemak jenuh yang tinggi. Whipped cream itu juga berpotensi tinggi merusak organ hati. Jadi kita harus waspada. Yang keempat adalah minuman soda gitu ya.
Jadi liver itu atau hati itu bertanggung jawab untuk menyaring racun seperti soda juga gitu ya. Nebraska Medicine itu mencatat beberapa sel pada hati menjadi mati saat menyaring minuman bersoda gitu ya. Ya kita bisa sebutlah apa ya yang mengandung soda, atau kita bisa lihat ingredients atau apa namanya kandungan dalam minuman itu. Kalau memang minuman itu mengandung soda ya lebih baik kita hindari ya, dan memang lebih dianjurkan untuk minuman yang sehat yaitu minum air putih ya. Tidak ada minuman yang paling sehat kecuali minum air putih yang bisa kita konsumsi, dan itu pastilah terjaga kesehatannya, higienis, dan tentu saja tanpa kalori gitu ya. Hal ini ya, kalau soda itu terjadi terutama jika Anda mengkonsumsi minuman soda terlalu banyak dalam jangka waktu yang lama. Jadi jangan terus-menerus mengkonsumsi minuman yang bersoda karena itu tidak baik untuk organ hati. Yang kelima adalah susu. Nah, kok bisa ya? Memang setiap 240 ml susu itu mengandung sekitar 9,1 gram lemak jenuh gitu ya. Jadi lemak jenuhnya ini yang memang sangat dikhawatirkan untuk organ hati gitu ya. Jadi hal ini tentu tidak ideal untuk kondisi hati ya. Namun Anda bisa beralih ya mengkonsumsi susu rendah lemak ya. Yang keenam adalah mentega ya. Seperti kebanyakan produk susu lainnya, mentega juga perlu dihindari demi menjaga kesehatan hati gitu ya, karena memang mentega kebanyakan mempunyai kandungan lemak yang tinggi ya. Tak cuma merupakan produk susu, tapi mentega juga mengandung lemak jenuh yang tinggi ya. Alih-alih bisa masak dengan mentega, Anda bisa menggantinya dengan pilihan makanan lain yang lebih sehat. Jadi ingat ya, meskipun terlihat sepele ya, mentega itu kita eh, ingatkan bahwasanya kandungan lemaknya itu juga tinggi ya. Lebih baik kita memilih alternatif yang lain lebih sehat, dan kalaupun itu tidak bisa, minimal jangan menggunakan produk mentega itu terlalu sering gitu ya, karena kandungan lemak jenuhnya yang tinggi. Dan yang terakhir adalah es krim ya. Makanan penutup apapun yang mengandung kadar gula tinggi harus dihindari demi hati yang lebih sehat gitu ya, termasuk salah satunya es krim gitu ya. Jadi selain es krim, Anda juga perlu menghindari dessert lain seperti kue ya. Kue merupakan makanan yang buruk untuk hati ya. Jadi sobat sembilan, semua itu yang kita sampaikan itu memang berpotensi buruk kalau dikonsumsi secara penerus-menerus dan berlebihan gitu ya, dalam rangka untuk menjaga kesehatan hati. Makanya kembali lagi, untuk menjaga kesehatan memang dianjurkan untuk makan makanan yang benar-benar olahan dari dapur gitu ya, dan tentu saja yang mengandung protein ya, kemudian apa namanya mineral, vitamin ya, dan juga yang tidak mengandung olahan-olahan yang kemasan ya, karena kemasan itu apa namanya mempunyai bahan pengawet dan cenderung tidak sehat untuk organ hati. Dan saya juga terus merekomendasikan untuk mengkonsumsi produk kesehatan propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah TPR atau Turkish Propolis Rukia ya, yang ini. Jadi ini adalah produk premium ya, karena sudah memakai nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi? Yaitu teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya, artinya dapat mempercepat penyembuhan dari penyakit atau cepat diserap oleh tubuh gitu ya. Kemudian ini adalah produk sudah mendapatkan rukyah, apa namanya, ada rukyahnya ya, sesuai namanya TPR atau Turkish Propolis Rukyah, yang merupakan terapi kesehatan yang sangat direkomendasikan. Nah, kemudian untuk manfaatnya apa saja? Manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, untuk penyakit berat misalnya kolesterol ya, diabetes ya, stroke ya, luka ringan ya, batuk pilek, tumor, MAH, kanker ya. Kemudian untuk ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya ya. Dan ini memang sudah banyak, dan ini adalah produk sapu jagat ya, apa namanya, dapat mengatasi segala macam penyakit, dan sudah banyak konsumen ya, ribuan botol yang sudah dirasakan manfaatnya oleh para customer. Kemudian yang varian selanjutnya yang biru, yaitu Turkish Propolis Rukyah Brain. Ini manfaatnya memberikan nutrisi pada otak,
Kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu proses pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja. Kemudian dapat meningkatkan stamina, ya, dapat mengatasi gangguan migrain, ya, mengatasi keluhan vertigo, mengatasi sering sakit kepala berkelanjutan. Kemudian dapat mengatasi stres, kepala pening, ya, dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran, ya. Dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun, ya. Keunggulan dari TPR ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari BPOM, sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INIA, International Nano Entrepreneur Association. Penggunanya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR itu sesuai berat badan tubuh, misalnya berat badan tubuh 70 kg, berarti 7 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat, ya, untuk penyakit terapi berat, misalnya kolesterol, diabetes, paru-paru, ya, dan sebagainya, itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan selalu konsumsi rutin Turkish Prophylaxis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko lain kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.